Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, siswa-siswi SD Ar-Rahmat Hukum, Bapak Ibu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang terus berikan kepada kita. Selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita bisa maksimal melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tahun ini dari awal sampai akhir, dan semoga kita mendapatkan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ini. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya menuntut ilmu. Kenapa menuntut ilmu itu penting? Man aradat dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka bisa diraih dengan ilmu. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, kebahagiaan di akhirat, maka dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang menginginkan bahagia di dunia, bahagia di akhirat, maka harus dengan ilmu. Maka penting sekali keberadaan ilmu itu untuk menghantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ilmu itu tidak bisa datang begitu saja tanpa adanya usaha dan ikhtiar. Ilmu itu bisa didapatkan tentu dengan proses yang namanya belajar, menuntut ilmu. Tidak bisa tanpa belajar, tanpa menuntut ilmu kemudian mendapatkan ilmu. Harus dicari, harus belajar. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita ingin bisa, maka kita harus belajar. Ketika kita ingin anak-anak ingin cerdas, pintar, syaratnya harus belajar. Itu menjadi syarat mutlak. Yang berikutnya adalah, apa sih hukum menuntut ilmu? Hukum menuntut ilmu itu thalabul ilm fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Ulama fikih mengatakan bahwa menuntut ilmu fikih itu fardu ain. Kenapa? Karena dengan mempelajari ilmu fikih akan mengetahui tentang kaifiyah atau tata cara ibadah yang benar, mengetahui halal haram dan seterusnya. Al-Ghazali juga mengklasifikasi tentang ilmu bahwa mempelajari ilmu umum seperti kedokteran, kemudian ilmu matematik, kemudian astronomi dan seterusnya, itu fardu kifayah. Artinya harus ada yang mempelajari itu. Harus ada yang mempelajari ilmu, disiplin ilmu kedokteran. Harus ada. Harus ada yang mempelajari tentang astronomi, tentang arsitek, tentang ekonomi, tentang hukum, dan seterusnya. Karena diperlukan oleh manusia. Anak-anakku sekalian, yang berikutnya adalah menuntut ilmu itu tidak mengenal batas usia. Menuntut ilmu itu tidak mengenal batas usia. Artinya apa? Di usia berapapun kita terus menuntut ilmu. Waktu ta'alum, waktu belajar itu minal mahdi ilallah, dari ayunan ibu masih kecil sampai dengan liang lahat. Ulama mengatakan seperti itu. Artinya jangan sampai kemudian ketika sudah lulus jenjang SD, SMP, ataupun sudah lulus kuliah, kemudian berhenti belajar. Jangan. Belajar terus sampai akhir hayat. Ada diterangkan dalam kitab Ta'lim Ta'alim itu,
bahwa ada seorang syekh yang bernama Hasan bin Ziyad, ya. Beliau ini mulai mempelajari tentang ilmu fikih itu di usia berapa? Di usia 80. Di usia 80 baru memulai, ya, mempelajari ilmu fikih. Dan subhanallah kemudian beliau menjadi mufti. Orang yang senantiasa dimintai fatwa-fatwanya terhadap dalam hal agama ini. Pendidikan formal iya memang ada batasnya. Ya tidak mungkin terus berada di pendidikan formal. Tetapi untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang begitu luas itu tidak hanya dalam pendidikan formal saja. Ada sarana-sarana lain, ya, membaca dan seterusnya. Banyak sekali. Anak-anak sekalian, ayah ibu yang dimuliakan Allah. Beruntunglah dan bersyukurlah bagi kita semuanya yang saat ini sedang menuntut ilmu. Karena keutamaan orang menuntut ilmu itu luar biasa. Subhanallah. Yang pertama, keutamaan orang menuntut ilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya. Diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu. Siapa yang tidak ingin? Tentu kita ingin. Orang tua zaman dulu sering mengatakan kepada anak-anak yang sedang belajar, "Le, semoga kamu mendapatkan derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Subhanallah, bersyukur kita ketika hari ini masih ada semangat untuk menuntut ilmu itu. Yang kedua, keutamaan menuntut ilmu itu, subhanallah, orang yang melangkahkan kakinya menuju majelis-majelis ilmu, menuju proses-proses pembelajaran itu akan dimudahkan menuju surga. Seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah." Siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, maka akan diberikan kemudahan untuknya jalan menuju surga. Subhanallah. Orang menuntut ilmu diberi kemudahan, ya, menuju surga. Keutamaan yang luar biasa. Yang pertama, diangkat derajat orang yang berilmu itu. Yang kedua, diberikan kemudahan jalan menuju surga. Ketika sedang malas mungkin kita mengingat tentang keutamaan ini, maka akan tumbuh kembali semangat kita untuk menuntut ilmu. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang lain. Dalam kesempatan kali ini, dua itu yang kami sampaikan. Anak sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang harus kita lakukan ketika kita mau atau sedang menuntut ilmu? Ini penting agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu itu. Agar ilmu yang kita dapatkan itu kemudian menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka yang pertama adalah tentu kita menata niat. Di awal kita menata niat. Niat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena yang lain-lainnya. Bukan untuk kemudian menuntut ilmu untuk disombong-sombongkan atau dipamer-pamerkan. Menuntut ilmu untuk biar ada keahlian untuk digunakan untuk menipu dan seterusnya. Bukan. Menuntut ilmu itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita minta diberikan kefahaman, dan kemudian kefahaman itu bisa memberikan manfaat kepada kita dan yang lainnya. Innamal a'malu binniyat. Jadi setiap amal itu dihitung berdasarkan niatnya. Oleh karena itu di awal kita tata niat kita, jangan sampai kemudian kita salah menata niat itu. Yang kedua, apa yang perlu dilakukan adalah berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kemudahan, agar diberikan kefahaman yang baik dan seterusnya. Kita sering di sekolah yang diajarkan, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Minta diberikan tambahan ilmu dan tambahan kefahaman. Atau di doa yang lainnya, Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
Tidak ada ilmu yang kita dapatkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa agar ilmu kita bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' dan seterusnya. Berdoa agar ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat. Yang berikutnya anak-anak sekalian, ini hal yang penting. Selain kita niat kemudian berdoa, hal yang terpenting yang lainnya ketika kita sedang menuntut ilmu itu adalah bersungguh-sungguh, wahirsin, ada kesungguhan, ada keseriusan. Itu menjadi kunci utama keberhasilan kita dalam menuntut ilmu. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Kata hikmah mengatakan, manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Siapa yang bersungguh-sungguh akan diberikan jalan keluarnya, akan diberikan pintu-pintu keluar itu. Sungguh-sungguh, serius, semangat itu penting dalam menuntut ilmu. Tanpa itu maka tidak akan bisa didapatkan ya, ilmu itu. Dalam hal apa kemudian kita bersungguh-sungguh itu? Ya di dalam pembelajaran di kelas, ya, kita sungguh-sungguh mendengarkan para ustadz, ustadzah, para guru ketika menerangkan. Sungguh-sungguh. Fokus, serius, sungguh-sungguh. Kita bersungguh-sungguh ketika belajar di rumah, belajar kelompok. Kita bersungguh-sungguh dalam mengerjakan PR dan seterusnya. Insya Allah, kesungguhan yang dilakukan itu akan menghasilkan apa yang kita inginkan. Dan kesuksesan itu akan berbanding lurus dengan ikhtiar, usaha, kesungguhan yang kita lakukan. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah, yang terakhir adalah menghormati guru. Ulama mengatakan, la yanalul ilma, tidak akan mendapatkan ilmu, wala yantafi'u bihi, dan tidak akan mendapatkan kemanfaatan ilmu itu illa bita'zimil ustadz. Subhanallah. Jadi tidak akan mendapatkan ilmu, tidak akan mendapatkan kemanfaatan ilmu kecuali dengan bita'zimil ustadi, menghormati gurunya, menghormati ustadz-ustadzanya. Agar apa? Agar ilmu yang kita ambil dari beliau-beliau itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanallah, kalau kemudian guru-guru kita itu ridho terhadap kita, kemudian mendoakan kita yang sedang belajar selaku muridnya itu, subhanallah, itu akan menjadi keberkahan ilmu yang kita miliki. Dan sebaliknya, ketika ada siswa, ada santri, ada mahasiswa yang melawan gurunya, yang merendahkan gurunya, menghardik gurunya, menghinakan gurunya, tidak hormat pada guru, maka jangan berharap akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, hormati guru-gurumu, hormati guru-guru kita semuanya. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah, demikian saja penyampaian kami tentang pentingnya menuntut ilmu itu. Dan kami berdoa semoga anak-anakku sekalian diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu, dan dimudahkan dalam menggapai cita-citanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir sesi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban barakan wa shifaan min kulli da'. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.